dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Beserta bahasa Arab Al-Quran, semoga kita makin hari makin memahami, makin dapat menimba ilmu pengetahuan dan pedoman dari Al-Quran. Nah, ini masih melacak apakah ada di dalam ayat-ayat ini tauhid atau tidak. Nah, ini kemarin mengenai Lut dan Nuh. Sekarang masih dilanjutkan dengan yaitu surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab adalah surat yang ke-33 kalau nggak salah ya. 33. Ini yang kita baca dulu sambil mempelajari tata bahasa yang sudah dikuasai atau yang sudah dipelajari, yaitu 23 jenjang. Cuma jenjang yang ke-23 ini mencari mana yang ada taukidnya, baik itu taukid maknawi ataupun taukid lafzi. Coba ini dibaca ini, lambat-lambat membacanya, bertauz ya. A'udzu billahi minasyaitonir Syaitanirrajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, ini Al-Ahzab 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu langsung kemari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya. Kalau ini mengenai ini ya, mengenai ini ya ayuha ini kan ilmunya baru, ilmunya baru istilahnya masih panas-panas ya, masih hangat, baru didapatkan. Coba ingat nggak apa-apa yang terangkai atau tersusun di dalam kata-kata ya ayyuha? Ya ayyuha itu huruf yang itu loh. Huruf apa? Huruf nida. Penyeru. Nida. Nida ya. Nida itu arti memanggil atau seru. Tapi ini memerlukan sepengetahuan kita, mula-mula dulu kan hanya ya saja yang artinya hai. Mana yang diserunya ini? Allazi. Jadi bukan allazi. Yang diserunya adalah ayu. Yang diserunya ayu. Balik coba kita lihat sebentar ya uraiannya dulu.
Di sini kan ada itu yang pakai menguraikan itu. Ah, di mana itu? Oh, di atas. Tapi sudah habis. Oh, di lembaran lain. Itu mengenai nida, kita kan sudah taukid ya. Jadi kelemahannya mencari balik tentu payah pula, halamannya lain. Itu mungkin yang paling bagus. Oh, jangan dipindah-pindahkan halaman baru ya, bisa dicari. Kalau ini kan terpaksa dimatikan lagi. Payahlah gitu. Nah, sekarang diuraikan saja. Jadi kalau ya seperti ini, yang ini namanya ya, ayu itu yang diseru. Kemudian H ini H tambih namanya. Kalaupun yang di belakangnya ini menjadi sifat yang diseru ayu ini. Jadi itu maka pakai yang dia. Ya, jadi cuma ketiga-tiganya ini namanya harfun nida ya. Cuma kalau diuraikan ya huruf nida, kemudian ayu munada, cuma terdiri berbentuk kata istifham ha tambih. Ya, jadi wahai. Sekarang kan coba bisa diingat kembali kenapa pakai ayyuha dia? Karena ketemu dengan allazina. Ya, karena ada allazina. Ini allazina ini kalau kita pelajari allazina ini sekarang dari segi bangunannya dulu. Allazina ini apa namanya ini? Isim mausul. Isim mausul, yaitu menyambung antara induk kalimat sama anak kalimat. Nah, baru dipelajari allazina ini, kalau dipikir-pikir seperti ini, dia dalam keadaan marfu kah atau keadaan mansub? Dia jadi sifat tadi dari ayu tadi. Marfu. Ya, marfu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, satu, dua atau banyak? Banyak. Banyak. Tapi ini banyak enggak disebut banyak taksir, enggak banyak muzakkar, enggak begitu. Pokoknya banyak. Ya. Jadi tidak ada di sini ditemukan harfun nida. Tidak, harfun nida ada. Taukid yang tidak ada ya. Jadi kalau diartikan ini, ya wahai, ayu mana, ha perhatian. Jadi cuma dilengkapi saja, diarti pendek saja wahai gitu. Orang-orang yang, itu maka yang ini. Yang orang-orang yang banyak, karena di sini di sesudah allazina ini di sini adalah amanu. Amanu ini panjang sebenarnya nih ya. Amanu bentuk apa amanu? Bentuk fi'il madi. Bentuk fi'il madi. Berapa huruf fi'il madinya? 3 huruf atau 4 huruf? Amanu. 4 huruf. 4 huruf. Maka kalau mudhari'nya, kalau amana, mudhari'nya yu'aminu. Ah? Yu'aminu. Ya, yu'a ya. Jadi yu'a. Jadi dihilangkan menjadi yu'minu. Mana fa'ilnya dari amanu? Hum. Hum. Coba kalau diterjemahkan dari sini menurut teks sampai ke sini. Hai orang-orang yang telah beriman mereka. Mereka. Jadi orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah yakin, orang-orang yang sudah mengakui hatinya, ya. Sebenarnya mengakui hati itu memang tidak bisa tidak, itu sudah puncak itu. Bagaimanapun tingginya ilmu, akhirnya nggak terjawab oleh ilmu, jadi akhirnya amanu jadinya, puncaknya. Itu maka disebut absolut, ya. Nah sekarang ini lagi, ini kan karena dibaca saja sambungan maka amanut. Kalau aslinya ini kan kalau nggak disambungkan membaca ini, sekarang kita kenali dulu. Ini bentuk
apa ini? Coba sebutkan bentuk apa ini? Mana? Ya, yang ini. Bentuk fi'il madi. Amar. Fi'il apa? Mudari. Amar. Fi'il amar. Mudari. Amar. Fi'il amar ya, payah mencari fi'il amarnya nih. Coba kalau dicari dulu apanya? Dicari dulu fi'il madinya dulu supaya Toko. Toko. Memang payah kalau mencari ini. Jadi kalau fi'il madinya ini adalah fi'il madinya adalah ini kan kalau dibuat fi'il madinya, kalau fi'il madinya sebenarnya ini kan dibuat dari, tidak mungkin takawa itu, cuma bertambah ittaqaya. Jadi ittaqaya yattaqiyu, maka fi'il amarnya ittaqi, bentuk satu itu ittaqi, ittaqi saya hilang ya-nya, baru ittaqiya, dua itu, baru banyaknya ittaqu, gitu, bentuk banyak. Jadi ittaqa menakuti atau takutlah. Pak fi'il amar ini mana fa'ilnya sini? Kum. Antum. Antum. Kalau sini hum. Kalau sini antum. Kalau banyak fi'il amarnya laki-laki kan antum. Kalau perempuan misalnya ittaqina. Kalau ittaqina berarti nunnya itu berarti hunna, antunna. Jadi fa'il dari fi'il amar itu hanya 6. Anta, antuma, antum kalau laki-laki. Kalau perempuan anti, antuma, antunna. Ya, jadi ini fi'il amar, fa'ilnya adalah antum ya. Ini lagi. Berarti belum bertemu juga taukid ya. Ya memang sengaja itu. Kalau dicari taukid. Ini apa bacaannya tadi? Coba. Ya ayyuhallazina amanu. Allah. Ya, kenapa dibaca Allah berani-berani? Maf'ul dari ittaqu ya. Ya, menjadi maf'ul dia. Coba diterjemahkan sampai di sini, mulai dari sini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Ya, bisa, orang-orang yang telah beriman, mereka takutlah kamu sekalian kepada Allah. Ya. Jadi bisa di sini ya ayyuhallazina amanut. Dan bacanya begitu. Ya ayyuhallazina amanut taqu. Ya ayyuhallazina amanut taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, kalau menurut kata-kata dibuat wahai mana perhatian orang-orang yang telah beriman mereka, takutlah kamu, kamu hai orang telah beriman itu kepada Allah atau akan Allah. Takut kepada Allah maksudnya bukan lari, tunduk, karena Allah yang menjadikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menanggung rezeki, semuanya Allah ya. Nah, terus di sini ada wow. Lain pula ini, apa wow ini? Wow atap. Kalau ini wow atap, berarti yang di sini kan yang diatapkan. Kan begitu. Berarti ini yang diatapkan ini. Berarti kalau ini yang diatap. Merah. Ya, merah kalau amanu merah. Ya, jadi diatapkan kepada kemana? Diatap ya kepada amanu. Jadi kalau kulu bentuk apa? Kulu bentuk fi'il madi. Ada fi'il madi kulu. Apa fi'il madi bentuk satunya apa? Qala. Qala. Kalau bentuk duanya?
Qala. Qala. Kalau bentuk banyaknya Kulu. mana pula? Qalu. Qalu. Nah, coba apa ini? Ini adalah fi'il amar. Amar. Nah, ini kan diatapkan ini fi'il amar diatapkan sama fi'il amar ini. Ittaqu. Nah, jadi ya sebenarnya diatapkan ke sini bukan ke amanu, ke ini. Kan ini fi'il amar tadi, ini fi'il amar pula. Cuma ini kalau membuat caranya seperti ini kan banyak, ini banyak pula. Cuma ini berpenyakitnya dia apa ini di belakang pakai ya ini, ittaqaya. Kalau ini di tengah. Jadi kalau takulu fi'il mudhari'nya, kalau takulu dihilang tanya kan nggak perlu ditambah alif seperti ini, cuma kulu, dimatikan akhirnya kul. Itu kul huwallah itu kan fi'il amar itu kul. Kalau satu, jadi enggak pakai waw dia lagi karena ini mati, waw mati, jadi pendekkan saja qaf dengan lam saja. Jadi kul, katakanlah. Nah, satu orang. Kalau berdua, kula, muncul lagi karena waw ini dia ini karena barisnya lah. Kecuali kalau jadi sini kula, kula kalau berdua. Kalau banyak, Lu. apa kalau banyak? Ulu. Nah, ini dia. Jadi tasrif fi'il amar itu kan 6. Kul, kula, kulu, kuli, kuli, kula, kulna. Kalau kulna hilang lagi apanya nih wawnya. Mana fa'il dari fi'il amar ini pelakunya? Qaulan. Antum. Antum. Kalau ini kan filenya antum juga. Nah, seandainya tidak ada waw di sini, bagaimana cara kita membacanya? Coba. Buat kalimat pertama dulu. Ya ayyuhalladzi qulu. Ya ayyuhallazina amanu, itu dulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Nah, terus apa lagi? Ya ayyuhalladzina qulu. Ya ayyuhallazina amanu qulu. Qulu. Jadi tapi yang amanu yang diatapkan. Ini yang diatapkan ini ke sini tuh. Ke sini. Ke ittaku. Ini namanya ataf ini maktuf alaih yang diatapkan ya kepadanya. Berarti itu tidak merah lah, hijau lah. Nah, itu makanya itu makanya tadi sebenarnya itu apanya enggak ke situ perginya. Ini kalaupun hijau dibuat lagi sudah banyak warnanya. Jadi iya, apa aja. Amar sama yang merahnya itu itu ditukar. Select ya. Oke. Yang A itu Tam. Itu betul. Jadi wow memang berbeda wow. Wow jangan masuk. Tidak masuk kelompok. Wow ini lain lah warnanya nih. Ini wow. Wow atap. Jadi itu dia. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah atau takutlah kamu kepada Allah. Satu. Yang kedua, hai orang-orang yang beriman. Kamu katakanlah. Gitu. Jadi beriring itu. Waqulu, kamu katakanlah. Baru di sini apa bacaannya ini? Yang ini. Apa tadi bacaannya? Kaulan. Apa bacaannya? Kaulan. Ya. Kaulnya. Jadi kaulan. Jadi maf'ul. Apa fungsinya? Maf'ul. Maf'ul. Maf'ul itu artinya yang dikerjakan. Maf'ulun, yang kena pekerjaan oleh kamu. Apa kerja yang kenakan di sini adalah suruh mengatakan. Jadi kulu kaulan. Maf'ul ya. Maf'ul hukumnya kan mansub. Mansubnya karena dia tunggal. Jadi kamu katakanlah akan satu kata. Baru di sini apa bacanya lagi? Syadidan. Ya, sa biasa ya.
Sadidan. Sadidan. Kalau sadidan seperti ini, jadi apa ini? Sifat. Iya. Sifat dari Qaulan. qaulan. Jadi, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu orang beriman akan Allah. Hai orang-orang beriman, kamu katakanlah akan kata yang tegas, sadidan. Kata yang pas, jangan bertele-tele ya. Kalau kamu katakan seperti itu, kalau kamu bisa mengatakan yang tegas, yang benar, ini dia. Jadi ini adalah sifat ya. Kalau pelajaran di grup kelas lain kan ini berbentuk apa ini? Berbentuk sigat mubalaghah, sadidan, sadida ya. Sadida ya memang ya. Enggak pakai shin saya rasa, enggak. Surat Al-Ahzab, coba dilihat dah. Surat 33. Yasin 36. An-Naba 34. Al-Ahzab 33. Ayat berapa tadi? 71 ya. Ayat 71. Al-Ahzab 71. Iya, betul. Sadida, bukan sya ya, tetapi sadida. Jadi Yasin. Sadida. Kalau itu maka di sini ini dibaca di ayat itu adalah pakai baris depan ini. Itu. Yuslih. Yuslih. Coba kita kita terawang pula ini, kita selidiki. Yuslih ini sebenarnya yuslih seperti ini. Pertama yang kita lihat dulu, ini kan lih ini ke baris bawah dia, yang ini. Baris bawah. Ini. Yuslih. Kenapa dia baris U ya? Tapi ingat, ini di bawah. Kalau andai kata ini baris depan, ini baris depan pula, sudah pasti itu apa itu? Pasif, awalan di dia. Nanti yang dicari di belakangnya bukan fa'il lagi, naib fa'il. Tapi kalau ini ke bawah barisnya berarti masih fi'il aktif. Cuma kalau dia baris depan, tandanya fi'il madinya berapa? 4. 4 huruf. 4 huruf. Jadi yang 4 huruf itu aslinya pakai tambah alif itu. Aslaha, memperbaiki, mensolehkan ya. Jadi aslaha yu aslihu atau yuslihu. Yuslihu sebenarnya, tapi kenapa mati kita belum belajar ini. Fi'il mudhari, sepengetahuan kita matinya tekan dengan ada jazam seperti lam. Karena ada lam yalid, walam yulad. Kalau itu baru mati. Ini kenapa mati? Nanti pelajarannya ini menjawab dari fi'il amar ini. Kan 2 fi'il amar ataupun 1. Jadi seolah-olah begini, kalau kamu mau bertakwa kepada Allah dan kamu mau mengatakan kata yang benar, ini jawab. Yuslih lakum a'malakum. Gitu ya. Jadi yuslih, memberi kebaikan dianya Allah. Berarti ini jawab. Tapi kenapa mati? Ya karena menjawab dari fi'il amar, begitu. Itu belum belajar, tapi itu entah jenjang keberapa itu, tapi gitulah caranya. Namanya jawab dari fi'il amar, ya. Ini fi'il jawab namanya nih. Fi'il jawab dari ini kan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, kamu katakanlah kata yang benar. Kalau kamu laksanakan itu, dijamin, diberi kebaikan Allah. Allah memberi kebaikan. Jawabnya ada huwa di sini. Failnya huwa balik kepada Allah. Itu makanya
yang perlu kita renung-renungi wahyu Allah. Jadi kalau begitu, bertakwa kepada Allah, mengikuti apa yang disuruh, menghindari yang larang. Kemudian kalau mengatakan sesuatu, ini katakan yang benar ya. Jadi tidak dikatakan bermacam-macam. Apa yang adanya gitu. Tegas. Sebenarnya ini bisa dilihat tafsir. Apa yang dimaksud kaulan sadida? Di situ banyak itu. Di Fakultas Dakwah dipelajari ada kaulan baligha, ada kaulan sadida, ada kaulan ma'rufah, itu banyak ya. Jadi ini sadid ini tegas, berarti tidak mereng-mereng ke sana kemari. Nah, kalau kamu mau seperti itu, nah ini dibalas oleh Allah. Nah, lakum, bagaimana pula urian lakum? Silakan. Lakum terdiri dari huruf jar dan yang dijarkan. Ya, jar dan yang dijarkan. Nah, jadi yuslih lakum. Nah, ini berapa kata ini kalau ini? 2. Nah, sampai mana yang satu? A'mala. Ya, a'mala. Nah, dari sini. A'mala ini, a'mala ini satu kata. Kemudian ada satu lagi, kum. Kum ini satu kata pula. A'mala itu, kenapa dibaca a'mala, tidak a'mali ataupun a'malu? Karena dia maf'ul. Ya, maf'ul dari yuslih ya. Maf'ul dari yuslih ya. Cuma ini lakum ini kalau di bahasa Arab kadang-kadang di belakang. Kan begini aturannya. Yuslih a'malakum lakum. Nah, ini enggak karena ada penekanan sini. Jadi khusus Allah memberikan kebaikan bagi kamu yang bertakwa kepada Allah dan waqulu qaulan sadida. Nah, itu. Nah, jadi maf'ul. Nah, ini bentuk a'mala ini bentuk jelas kata benda kan, namanya jadi maf'ul. Nah, kata benda satu, dua, atau banyak? Satu. Banyak. Banyak. Jamak taksir. Nah, jamak taksir. Kalau satunya apa? Amala. Amala. Ya, tapi enggak fi'il mudhari itu. Memang begitu masdarnya. Kalau fi'il madinya amila, amila ya'malu amalan. Gitu ya. Bentuk duanya amalani, dua amalnya. Kalau banyak amalannya mulai 3 sampai selanjutnya a'mal. A'mal namanya. Itu makanya di dunia ini adalah sebenarnya darul a'mal. Ya. Dunia ad-dunya darul a'mal. Dunia itu adalah tempat beramal. Al-akhiratu darul jaza. Gitu ya. Akhirat adalah balasan, untuk balasan. Jadi sedangkan kum, jadi apa pula fungsinya? A'malakum. Domir. Iya, bentuknya domir, cuma fungsinya Apa nama kepunyaan? ya kepunyaan atau mudhafun ilaih. Karena dia melengket ke kata benda. Jadi kalau dia terjemahkan, kalau mau kamu bertakwa kepada Allah dan sekalian kamu mengatakan yang benar terus, membaikkan Allah bagi kamu seluruh amalan, artinya dibalas ya dengan baik. Selain dari itu, ini lagi ada wow. Wow apa ini? Wow atap. Ya. Ini adalah wow atap ya. Wow atap. Wow atap. Ya. Wow atapnya ini, ya. Ini kan wow atap ya, supaya dia agak dibedakan sedikit. Wow atap ini, yang diatapkan apa? Ini kan, ini tempat mengatapkannya, arti balik ke sini. Tapi yang disambungkan kan ini. Ini apa bacaannya tadi? Di sini kan yuslih lakum a'malakum. Sini wa yaghfir. Kan mati pula. Itulah. Jadi biasanya biasanya mati fiil itu kalau ada lam jazam. Ini enggak jawab juga itu. Jawab dari ini, dari atas. Jadi dua jawabnya. Yang pertama yuslih lakum a'malakum. Yang kedua
yaghfir lakum. Apa sini? Zunubakum. Zunuba jadi apa gunanya zunuba? Maf'ul. Maf'ul juga. Kum jadi apa kum? Kepunyaan. Ya, kepunyaan. Gitu. Jadi waktu membaca Al-Quran itu kita sudah mulai, apalagi sekarang ada terjemah-terjemahan. Jadi hanya mencocok-cocokkan. Ya, kalau ini vokabularinya. Di situ nanti kita bisa menilai itu. Maksudnya bisa mengevaluasi apa maksudnya. Jadi di sini kan mudah memahaminya jadinya. Jadi hai orang beriman, maka proses beriman itu sebenarnya iman itu mula memang diterima dari Rasul, tapi setelah digunakan pemikiran, digunakan akal, memang ya menguatkan iman jadinya. Nggak bisa membantahnya. Ya macam kita inilah kan nampak ini. Kita hidup, ya lama-lama pergi, terus itu ganti generasi hidup, sudah itu pergi. Bagaimana supaya bisa lama hidup, tambah muda, tambah kuat? Nggak bisa. Cuma orang berpikir, sudah memang hukum alam begitu katanya. Ya kalau hukum alam begitu, kenapa begitu? Ditanya lagi. Jadi berarti ada yang maha kuasa. Kan beriman jadinya. Itu yang beriman itu. Jadi iman itu sebenarnya sudah puncak dari segala ilmu. Jadi kalau kamu mau beriman, datanglah rasa takut, datanglah tunduk, mengatakan yang benar. Kalau begitu, dibaikkanlah bagi kamu segala pekerjaan. Jadi dibalas nanti. Selain itu ini lagi, yaghfir. Yaghfir. Yaghfir ini kan apa juga ini jadinya? Yaghfir bentuk fiil mudhari. Yaghfir. Mana fa'ilnya ada yaghfir? Halo? Mana fa'il dari yaghfir? Huwa. Ya, huwa. Mana fa'il dari yuslih? Huwa. Huwa juga. Cuma ini maka dipakai yuslih karena dia 4. Kalau ini 3, ghafara. Yaghfiru. Jadi aslinya kan yaghfiru, mati dia karena menjawab ini juga. Jadi kalau faedah huruf ataf tidak perlu ini antri, pokoknya sama munculnya atau terbelakang terkemudian sama saja ini. Pokoknya siapa yang takut kepada Allah bertakwa, siapa yang mengatakan yang benar, dijamin itu Allah memberikan kebaikan. Maksudnya dibalas pekerjaannya. Balasan pekerjaan itu mulai dari 10 sampai 700. Sudah itu selain itu sekalian mengampuni, memberi ampun Allah bagi kamu. Apa yang diampuninya? Zunuba, menjadi maf'ul, dosa-dosa kamu. Jadi kalau dibuat pertanyaan, bagaimana caranya supaya balasan waktu darul di dunia? Ya dikerjakan yang baik-baik, maka kita akan menerima nanti balasannya dan diampuni pula kesalahan yang terdorong-terdorong. Itulah firman Allah. Jadi itu kita ingat terus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi berarti yang perlu di sini diingat ini, diingat firman Allah ini. Ya. Ya, sebab kalau enggak diingat-ingat seperti ini, ya mungkin ya kekecewaan saja. Maksud kekecewaan saja dalam hidup. Maksud Ustadz begini, kalaulah tidak kita ikut itu, makanya ada ayat, kalau tidak Quran yang kita ikut, apalagi yang mau diikut gitu. Apakah ada selain dari Al-Quran untuk menunjuki kebaikan hidup? Ya paling-paling dikuat filsafat hidup. Itu pun kalau cocok dengan Al-Quran, alhamdulillah. Kalau enggak, ya payah juga ya. Itu pelajaran kita di sini. Ada enggak bertemu di sini taukid labzi atau nawi? Belum. Belum. Tapi yang lain-lain kan sudah bisa kita ulang kembali, ya. Terus ini masih di surat tapi 41. Ini apa bacaan kira-kira? Coba, enggak dikasih baris.
Uskurullah. Terus apa bacanya? Uskurullah. Uskurullah. Ha. Uskurullaha. Ya, baru uskurullaha, baru dibantu. Ini Zukran. masdar zakara yazkuru zikran. Nah, terus Zikran kathiran. kasiran. Ini pendek saja, ini sebenarnya ada sambungannya di belakang ya. Jadi uskurullaha zikran katsira. Kalau mengaji kita di surau dulu kan ini kalau zikran ini disambut nun tanwin disambut ka berdengung. Jadi uzkurullaha zikran katsira. Allah. Jadi iramanya pun bagus tapi bahasanya pun ngerti. Nah, sekarang uskuru. Uskuru. Kalau uskuru seperti ini bentuk apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Apa fi'il madinya? Zakara. Zakara. Apa mudhari'nya? Yazkuru. Yazkuru. Ya, yazkuru. Apa masdarnya? Zikran. Apa fi'il amarnya? Uskur. Uzkuru. Uskur. Ini bentuk banyak ya. Kalau satu uskur, kalau dua Uskuran. uskura. Kalau banyak laki-laki Uskur. uskuru. Uskuru. Laki-laki. Kalau perempuan yang di satu uskuri. Uri. Pakai ya perempuan. Kalau dua sama uskura. Kalau banyak perempuan yang diperintahkan untuk mengingat Allah uskur. Nah, pakai nun saja. Jadi mana fa'il dari uskuru? Antum. Antum. Apa arti uskuru? Ingatlah. Ya, kamu ingatilah atau kamu sebutlah. Boleh. Kamu sadarilah bisa ya. Kamu sebutlah. Boleh. Nah, ini dibaca apa pula ini? Allaha, Allahu, Allahi. Allaha. Kenapa dibaca Allaha? Maf'ul. Ya, maf'ul ya. Kemudian zikran ini jadi apa? Ayo. Zikran itu jadi maf'ul. Maf'ul juga ya. Inilah yang belum belajar kita. Ini kan masdar dari fiilnya ini. Jadi nanti kita belajar baru maf'ul bih. Kalau ini kan maf'ul bih ini, nggak ada hubungan dengan ini, cuma dia pelengkap penderita. Ana zunuba maf'ul juga, tapi maf'ul bihi dari yakfirah. Tapi kalau ini dia maf'ul tapi berbentuk masdar dari fiilnya, maka namanya ini maf'ul mutlak. Kalau ini maf'ul bih. Nanti maf'ul itu banyak, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul mutlak. Ya. Masih banyak jenjang yang mau ditempuh. Jadi pengertiannya kalau maf'ul mutlak betul-betul itu, betul-betul jadinya mutlak berarti semata-mata itu. Jadi uzkurullah, kamu ingatilah, kamu sadarilah, kamu sebutlah Allah. Betul-betul menyebut, gitu. Betul-betul ingat, betul-betul sadar gitu. Lalu kasiran. Kasiran apa? Jadi fungsinya Kasiran menerangkan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada gangguan sedikit. Lanjut. Jadi ini uzkurullaha. Maf'ul zikran ini maf'ul mutlak namanya nanti ya. Kasiran jadi apa jadinya? Kasiran bukan sin ya tapi fa. Kasiran mensifati. Iya, menjadi sifat yang disifatinya adalah zikran. Jadi kamu ingatilah, kamu sebutlah Allah atau sadarilah Allah sesadar-sadar yang sangat banyak. Jadi kalau ingat Allah, sadar terus kita kepada Allah,
Berarti ini terisi nih. Berarti menjadi orang bertakwa, mengadakan baik. Itu makanya itu yang maksud zikir itu jadinya. Jadi kalau sudah zikir berarti hidup yang baik. Kalau tidak ingat Allah belum tentu ya. Nah sekarang ini lagi. Berikut. Walladzina Mana walladzina? wazakiraini. Banyak, yang banyak ini jangan dibuat dua. Wazakirina. Naam, wazakirina. Jadi ini adalah wazakirina. Az-zakirina ini banyak ya. Cuma ini berarti ada ayat sebelumnya. Jadi az-zakirina. Di sini ini apanya temannya? Kalau zakirina itu bentuk jamak perempuan atau jamak laki-laki? Jamak laki-laki. Ya laki-laki. Cuma dia mungkin ada fungsinya, mungkin jadi pokoknya mansub ini. Mansub. Ya ini pun mansub sama ini. Cuma ini belum belajar juga kita gaya seperti ini. Jadi az-zakirina berarti keadaan laki-laki yang berzikir, di sini keadaan perempuan yang berzikir. Tapi di sini bisa dibaca Allah. Ini pun baru juga pelajarnya. Tapi ini kan untuk memperkaya. Kita kan mencari taukid. Tapi menjadi taukid nggak ada nampak. Jadi di sini wazakirina Allah. Jadi bukan Allah. Jadi Allah di sini, Allah ini kata Allah ini dia menjadi maf'ul. Tapi kalau ditanya nanti mana fiilnya? Jadi itu makanya nanti ada jenjang, sudah jenjang yang beratus ini. Asal bentuk fiil berbentuk isim fa'il. Ini kan berbentuk isim fa'il dari zakara tadi. Zakirun. Ini pun kalau perempuan zakirah. Jadi kalau berbentuk isim fa'il atau berbentuk isim maf'ul berarti bisa berfungsi seperti fiilnya. Gitu. Fiil zakirina ini apa fiilnya? Kan zakara. Fiil madinya. Maka dia berfungsi seperti fiil, berarti ini bisa jadi maf'ul. Gitu jadinya. Jadi orang-orang yang ingat, orang-orang yang zikir laki-laki akan Allah, kasiran jadi apa kasiran? Kasiran dia mensifati. Kalau di sini dia jadi sifat tadi zikran kasiran. Kalau ini jadi apa jadinya kalau seperti ini? Maf'ul. Allah sudah maf'ul sudah Allah juga. Allah kan jadi maf'ul juga. Maka ini menjadi hal ya. Atau menjadi dulu pelajaran kitab tamyiz. Bisa itu. Itu maka kalau sudah dekat-dekat ini kan jumlah dia ini sangat banyak. Jadi dan laki-laki dalam keadaan ingat akan Allah, keadaannya banyak atau selalu, begitu juga perempuan. Kalau di hadis disebutkan ini yang beruntung hidup manusia itu yang beruntung hidupnya adalah zikrullah. Siapa itu? Ya, biarpun laki-laki, biarpun perempuan. Ini az-zakirina waz-zakirati. Jadi ini jadi maf'ul kedua-duanya. Inilah inti dari sebenarnya dalam hidup ini. Kalau orang yang selalu zikir, dijamin pekerjaannya menjadi amal soleh. Tapi kalau orang tidak zikir kepada Allah, belum tentu. Kita tidak menghukumi. Tapi yang dijamin kalau orang yang sudah selalu sadar kepada Allah, mulai dari pemikirannya, perkataannya, perbuatannya, menjadi amal soleh. Itu yang dimaksud dulu bahwa orang yang berzikir itu hidup, kalau yang tidak berzikir itu mati, kata Rasulullah. Jadi berarti hidupnya sia-sia.
Ini sampai sini ya kita selesaikan. Coba. Apa bacanya ini lagi? Alladzina yazkurunallaha Mm-mm. qiyaman wa Ya qu'udan mau langsung ini ya. Qiyamau, qiyamau qu'udan wa qu'udan. ala junubuhum. Op. Sudah jelas-jelas dibaca ala. Wa ala. Wa ala Junubihim. Wa ala junubihim. Ini dikasih baris bawah ini. Junubi. Kenapa dikasih baris bawah junubi? Ada Allah. Ada huruf Ya. la. Jadi itulah dia ini. Allazina isim mausul ya. Yazkuruna fil mudhari fa'ilnya adalah hum. Allah menjadi maf'ul. maf'ul. Menjadi maf'ul dia. Sedangkan kiaman, ku'udan, ala junubihim, ketiga-tiganya adalah menjadi hal. Bagaimana orang-orang yang mereka sadar kepada Allah, biarpun kondisinya dalam berdiri, biarpun kondisinya dalam duduk, biarpun atas junubihim, atas lambungnya berarti tidur, berbaring ya. Jadi ialah orang-orang yang ingat kepada Allah, yang sadar kepada Allah dalam keadaan berdiri dan keadaan duduk dan berbaring mereka. Itulah yang hebat. Jadi dalam segala posisi ingat, sebenarnya kita ini kan nggak lepas dari nikmat Allah ini, kekuasaannya. Macam sekarang enak-enak di atas bumi ini karena belum gempa. Gempa itu sebenarnya ada juga tujuannya. Untuk menyusun itu kan urusan Allah. Ya dibuatnya alam ini digoyang-goyangnya macam induk ayam memutar-mutar telur mengharaman ayam itu. Cuma kita tentu heboh pula kan. Jadi selalu ingat kepada Allah. Makanya pertanyaan, kapankah kita lepas dari kekuasaan Allah? Coba jawab. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Cuma kesadaran itu yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Dan tidak ada. Yang perlu dipelajari. Karena zunubihim ini bentuk banyak ya, sama seperti zambun ya. Jambun satu, lambung ini. Kalau junub itu artinya lambung kiri atau lambung kanan. Jadi berbaring. Kalau sudah tidur mana pula bisa ingat Allah. Tidak ingat. Tidak ingat Allah ya. Satu ayat lagi terakhir. Fa'iza qadaitum. Ya, fa'iza qadaitum. Makna manasikakum. Ini maka dikasih baris ini. Apa fungsinya manasika? Manasika maf'ul. Iya, maf'ul qadaitum ya. Menjadi maf'ul itu, menjadi maf'ul dari qadaitum. Jadi qadaitum fi'il fa'il, manasika maf'ul kum mudhafun ilaih. Ini jawab ini dari iza. Maka ini ada Pak jawab bukan Pak ataf ini. Di sini bertemu lagi uzkurullaha. Ini lagi fi'il amar ini. Cuma karena ada fazkurullah. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha. Baru di sini ada huruf jar. Kazikri. Kazikri ya. Kazikri. Karena ada huruf jar sini ka. Ini huruf jarnya. Baru di sini kazikrikum. Aba. Fazkurullaha kazikrikum. Aba. Apa itu? Aba'a, abai. Abai. Abaikum. Ini surat apa ini? Al-Baqarah ya. Coba kita lihat dulu. Al-Baqarah ya 200. Al-Baqarah 200 ya. Nah, ini dia, pas. Tapi nggak bertemu ya, salah. Oh, ada ya. Fazkurullaha kazikrikum aba'akum. Ya, aba'a itu dipakai. Ya. Jadi di sini fazkurullaha. Allah jadi apa ini? Maf'ul. Kazikrikum. Aba'akum. Ini lagi. Jadi apa pula? Kalau di atas pula barisnya nih.
Jadi Au maf'ul. maf'ul juga. Jadi ya cuma dia maf'ulnya maf'ul dari ya ini au asadda. Asadda juga ini. Zikron. Asadda zikron. Ini zikron. Jadi fazkurullah kazikrikum aba'akum au. Nah, ini waw ataf ya, huruf ataf. Asadda zikra. Zikra ini menjadi tamyiz ya. Menjadi zikron. Seperti ini. Jadi kalau diartikan fa maka, ini fa taprik pecahan kalimat nih. Iza apabila, maka apabila qadaitum telah selesai, sama mengqada, memutuskan, melaksanakan, maka apabila telah selesai kamu, apa yang kamu selesaikan? Manasik kamu. Ibadah. Ya, ibadah. Di mana manasik? Di Padang atau di Makkah? Di Padang lah. Mekah. Lah. Kan ada datuk dulu. Kamu tuh manasik itu Stewan. Ada orang. Anak TK manasik deh. Cara manasik aja. Pak. Itu namanya latihan manasik. Ibadah awak di rumah juga ibadah, beda ibadah di Makkah dengan ibadah. Enggak, maksud manasik itu bentuk banyak dari mansakun. Mansakun manasik ada. Jadi mansak sebenarnya nusuk itu adalah melaksanakan tawaf, sa'i. Itu namanya manasik. Jadi apabila setelah selesai kamu manasik kamu, manasik itu biasanya biarpun ibadah haji atau umrah sama itu. Ya. Cuma bedanya kalau haji wukuf di Arafah itu aja bedanya. Terus faiza qadaitum manasikakum, kalau sudah selesai kamu bermanasik beribadah yang di Makkah dan kalau Madinah itu ziarah saja itu sebenarnya ya. Lalu bagaimana? Fazkuru. Kamu ingatilah sama tadi. Kamu sebutlah, boleh kamu sadarilah Allah. Seperti seperti kesadaran kamu terhadap bapak-bapak kamu. Itu makanya kalau tradisi, maksudnya bapak orang tua termasuk itu. Kan ingat terus bapaknya, ingat ibunya. Tapi sini ditulis bapak ya. Karena orang Arab itu kan hubungannya sama bapak. Jadi selalu ingat kepada bapaknya. Persis seperti selalu ingat kepada bapak. Jadi ingat kepada Allah disamakan seperti mengingat kamu menyebut bapak semanta apanya. Jadi ingat seperti itu diingatkan, hanya metode saja nih. Atau asyadda zikra, atau lebih gitu. Lebih keras lagi ingatan. Jadi kalau bapak mungkin bisa lupa, tapi kalau Allah tetap karena kita di dalam kekuasaannya. Bertemukah di sini bertemukah di sini taukid? Tidak ada. Nah, sebenarnya secara tertulis enggak, tapi sebenarnya sudah nampak sini kan sering ayatinnya. Uzkurullah kazikri abakum, itu au asadda zikra. Jadi kalau begitu intinya zikir ini diulang-ulang untuk menguatkan secara lafaz ya. Jadi sehingga kita kalau anak-anak bapak perempuan masuk kelompok sini dia zakirat. Kalau laki-laki zakirin. Jadi siapa yang zakirin, siapa yang zakirat, berarti menang, dijamin menang. Itu sudah disebutkan oleh Allah atau disebutkan oleh Rasulullah. Sabakal mufarrid. Telah beruntung orang mufarrid, kata Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, mal mufarridu ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan mufarrid itu? Mufarrid itu katanya yang selalu mengesahkan Allah adalah allazina yazkurunallah, gitu ya. Az-zakirat ya, az-zakirin Allah wa zakirat. Gitu. Itu jawabnya. Itulah pelajaran kita. Berarti kita sudah berakhir mengenai taukid ya. Taukid lafzi dan maknawi. Nanti akan dipelajari taukid-taukid yang berikutnya. Kita pindah kepada insya Allah jenjang ke-24.
Nanti sampai mudah-mudahan sampai jenjang 40 ya. Kalau sampai jenjang 40, wah itu sudah lebih banyak lagi. Ya, ilahuna faqat intahaina ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihna fiddin. Ya, mari berdoa. Allahumma Faqihna faqihna fiddin. fiddin Wa alimna hikmah wa taqwil. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Nah, Ya.